Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang materi pasar uang. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Durotun Nafisah sebagai moderator dan pemateri 1. Yang kedua adalah Anggi Safitri sebagai pemateri 2. Yang ketiga Mela Arianti sebagai pemateri 3. Dan yang terakhir Mukarromatus sebagai pemateri 4. Pasar uang. Pasar uang atau money market merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari 1 tahun. Pelaku utama pasar uang. Yang pertama, lembaga-lembaga keuangan. Yang kedua, perusahaan besar. Yang ketiga, lembaga pemerintah. Dan yang keempat, individu. Fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang atas pihak-pihak yang terlibat di dalam pasar uang yaitu ada dua pihak. 1. Pihak yang memerlukan modal atau dana, yaitu 1. Untuk mampu memenuhi suatu kebutuhan jangka pendek. 2. Untuk mampu memenuhi suatu kebutuhan likuiditas. 3. Untuk memenuhi suatu dana atau modal kerja. 4. Sedang mengalami kalah yang keliring. 2. Pihak yang menanamkan modal atau dana yaitu 1. Untuk memperoleh suatu pendapatan yang tingkat suku bunga tertentu. 2. Untuk bisa membantu pihak yang sedang mengalami kesulitan keuangan atau krisis. Karakteristik pasar uang. 1. Menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial. 2. Mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit. 3. Transaksi dalam pasar uang sebagian bersifat jangka pendek. 4. Pasar uang juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah, mulai dari overnight sampai dengan jangka waktu jatuh tempo 1 tahun. 5. Pada waktu yang sama, pasar uang menyediakan outlet investasi bagi pihak surplus dana jangka pendek yang ingin memperoleh pendapatan atas dana yang belum terpakai. Manfaat pasar uang. Yang pertama, terpenuhi kebutuhan dana jangka pendek bagi perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah dari overnight sampai tempo 1 tahun. Yang kedua, bagi pihak yang surplus dana, pasar uang dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan dana yang ideal atau tidak terpakai. Yang ketiga, bagi bank, pasar uang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya agar saldo giro pada bank sentral tidak negatif akibat kegiatan clearing. Risiko investasi pasar uang. Yang pertama, risiko pasar atau interest rate risk. Yang kedua, risiko reinvestment. Yang ketiga, risiko gagal bayar. Yang keempat, risiko inflasi. Yang kelima, risiko valuta atau currency or exchange rate risk. Yang keenam, risiko politik. Dan yang ketujuh, marketability atau liquidity risk. Selanjutnya yaitu instrumen pasar uang. Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan di pasar uang ada beberapa macam, yaitu 1. Treasury bills, 2. Commercial paper, 3. Negotiable certificate of deposit, 4. Bankers acceptance, 5. Bill of exchange, 6. Repurchase agreement, 7. Sertifikat Bank Indonesia, 8. Surat berharga pasar uang, 9. Call money. Jenis transaksi pasar uang. 1. Pasar uang antar bank. 2. Sertifikat Bank Indonesia. 3. Surat berharga pasar uang.
4. Sertifikat deposito. 5. Pasar valuta asing. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.